Pak. Duduk. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada apa? Jadi maksud kedatangan saya kemarin ini adalah untuk mempertanyakan apakah masih dibuka pendaftaran untuk ke SMA 3+2 ini Pak? Aduh, maaf. Pendaftaran untuk ke SMA ini sudah tutup dari mulai kemarin. Aduh Pak, apakah ada toleransi Pak untuk saya itu selaku direktur dari PT Maju Mundur Pak? Aduh, maaf Pak. Bukannya saya gak mau bantu, tapi untuk kuota pendaftaran sudah penuh Pak. Aduh Pak, kalau bisa itu tambah lagi satu kuota lagi untuk anak saya. Kebetulan anak saya ini satu-satunya anak yang saya cintai dan dia juga sangat berkeinginan dan bermimpi untuk masuk ke sekolah ini. Apakah bisa ditoleransi untuk satu kuota lagi untuk anak saya Pak? Maaf Pak, saya nggak bisa bantu. Aduh, apakah bisa Pak anak saya untuk bersekolah di sini Pak? Maksudnya apa ya ini Pak? Saya bukan orang yang seperti itu Pak. Maaf, nggak bisa. Aduh Pak, apakah bisa Pak anak saya supaya bisa bersekolah di sini Pak? Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa saya usahakan satu kuota lagi. Bisa saya usahakan Pak. Aduh, terima kasih Pak. Saya usahakan Pak. Korupsi atau rasuah adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik maupun orang yang terlibat di dalam tindakan yang tidak wajar atau ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik dan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Tindakan ini dilakukan oleh individu ataupun korporasi. Tindakan ini disebut kejahatan kerah putih atau white collar crime. Jenis-jenis korupsi yang sering dilakukan di Indonesia yaitu 1. Korupsi suap menyuap. Korupsi ini dilakukan oleh seorang pejabat negara yang memiliki jabatan tinggi untuk melakukan suap menyuap kepada hakim, pengacara, atau advokat. 2. Korupsi penggelapan jabatan. Tindakan ini dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangannya untuk melaksanakan masa jabatannya secara terus-menerus. 3. Korupsi tindakan pemerasan. Tindakan ini dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang bertujuan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang membayar sesuatu. 4. Korupsi gratifikasi. Tindakan ini merupakan pemberian hadiah lalu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara lalu tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya gratifikasi. 5. Korupsi pembenturan kepentingan pengadaan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 12I UU PTPK. 6. Korupsi perbuatan curang. Hal ini biasanya dilakukan oleh TNI, Polri, pemborong, atau pemeriksa proyek. 7. Korupsi keuangan negara. Contohnya pengambilan keuntungan dari pembayaran pajak. Misalkan yang harusnya dibayarnya sekian, tapi disuruhnya sekian. Dikutip dari laman KPK, tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan suatu negara. Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dampak masif korupsi terhadap ekonomi. 1. Penurunan produktivitas. 2. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. 4. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak. 5. Meningkatnya hutang negara. Adapun solusi untuk kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Pertama, akhiri impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. 2. Mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Yang ketiga, mengenali jenis korupsi.
Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. 4. Memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas, masalah, dan menemukan solusi. 5. Menggunakan jalur komunikasi alternatif. 6. Memanfaatkan teknologi. 7. Memberikan kontribusi. 8. Menutup celah internasional. 9. Menetapkan langkah yang tepat. Kita berteman, kita berkawan, kita bersama lawan korupsi. Again.